Tes tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivio Yoga Pradana dengan NIM 240508035. Eh, di sini saya akan membuat video tentang proyek UAS saya di matkul eh, teknik antarmuka dan periferal. Mungkin langsung saja di sini. Oke, untuk ketentuannya kan seperti ini. Proyek UAS, kita akan membuat sistem smart farming berbasis IoT. Di sini ada ketentuannya, semua ketentuan spesifikasi, mulai dari hardware dan juga softwarenya. Uh, Mungkin langsung saja kita ke link, kita ke hobinya terlebih dahulu. Di sini di hobi sudah terdapat kode program dan juga rangkaian, skema rangkaian. Dan juga di Blim juga sudah ada dashboard uh, untuk pengaturannya. Mungkin kita akan membahas dari rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan ESP32 untuk microcontrollernya dan juga untuk sensornya menggunakan DHT22. Lalu outputnya itu karena keterbatasan lebih, jadi kita menggunakan LED sebagai representasi pompanya. Sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Namun di sini pada rangkaian saya menambahkan LCD I2C 20x4 untuk tampilan agar nantinya yang berada dekat dengan proyek kita ataupun ini kan smart garden ya ataupun irigasi. Nah, itu bisa melihat juga apa namanya monitoring juga, tidak menggunakan semata-mata menggunakan link begitu. Jadi nggak usah repot-repot buka HP lah intinya. Jadi tinggal melihat yang ada pada LCD-nya gitu. Kalau di dekat project yang kita buat nih, tapi misal di jauh, berarti ya menggunakannya Blink untuk monitoring. Nah, di sini mungkin kita ke Blink-nya. Untuk dari ketentuan itu kan mungkin 4 ya. Ketentuan itu ada kontrol pompa, indikator, terus display sensornya ada 2 untuk suhu dan juga kelembapan. Di sini saya sudah ada yaitu 4 inti dan juga tambahan. Mungkin 4 inti kita bahas yang intinya dulu, yaitu dari manual menggunakan switch, indikator menggunakan baterai, lalu temperatur dan kelembapannya menggunakan Google. Ya pokoknya inilah kayak speedometer gitu. Di sini saya ada fitur tambahan yaitu status pompa, lalu ada history. Historinya juga ada 2 yaitu history temperatur dan juga kelembapan. Nah, ini status pompa itu ada mode manual, pompa off. Jadi di sini untuk status pompanya itu menampilkan pompanya on atau off seperti pada manual dan indikator. Namun di sini ada tambahan yaitu pada modenya. Di sini memang pada rangkaian yang kita buat masih menggunakan mode manual saja, tidak ada mode otomatisnya. Karena menurut saya sensor DHT itu kan mendeteksinya dari kelembapan udara dan juga suhu udara. Sedangkan kalau
untuk penyiraman tanah itu pompa kan menyiramnya tanah. Jadi nantinya tanah itu tidak akan, misalnya tanah itu akan terus mengalir gitu, teraliri air terus. Jadi walaupun kelembapan tanahnya udah cukup, namun jika sensor di HT-nya masih mendeteksi kekurangan, itu tanah akan terus terguyur air oleh pompanya. Maka dari itu mungkin bisa dikembangkan menggunakan sensor sensor kelembapan tanah. Nantinya jika ingin dikembangkan bisa menggunakan sensor kelembapan tanah, dan untuk status pompanya bisa ditambahkan untuk mode otomatis dari kelembapan tanah begitu. Jadi untuk perkembangan dari status pompa. Terus untuk bawahnya yaitu tambahan saya history itu untuk memonitoring bagaimana uh, apa yang sudah terjadi gitu, temperatur, bisa memantau temperatur yang sudah yang kemarin-kemarin gitu, yang tadi itu bisa dilihat gitu. Jadi bisa uh, mengetahui lah uh, apa namanya temperatur dan juga kelembabannya, bisa memantau gitu, melihat dan juga merata-rata. Lalu mungkin sudah kita masuk ke perkenalan, menjelaskan tampilan dashboard, menjelaskan program. Baik, kita akan masuk ke kode program yang ada di link. Baik, di sini mungkin cukup banyak ya untuk kode program saya, karena mungkin banyak tambahan dari saya, tapi nggak apa-apa kan saya jelaskan satu persatu. Mungkin dari awal dulu. Yang pertama ini ada identitas saya sendiri, nama, NIM, nama Rizky Yoga Pradana dengan NIM 24050800035, proyeknya monitoring dan kontrol irigasi otomatis. Oke, nah kita lanjut ke baris, kita langsung ke baris 10 sampai 12. Di sini ada alamat project link. Jadi project link yang sudah kita buat di sini yang tadi itu ada alamatnya, teman-teman bisa dicek di developer tool, dan di sini di bawah ini klik, nah di bawah ini itu alamat kita. Jadi kita bisa memasukkannya ke dalam kode program untuk bisa terhubung gitu. Lanjut ke 14. Di baris 14 itu ada desain print serial, itu untuk menampilkan log atau pesan debug dari blink ke serial monitor. Jadi dari blink ke serial monitor itu mengirimkannya lewat ini, lewat ini. Jadi kalau nggak ada ya hilang, nggak ada serial monitornya, nanti serial monitornya nggak ada apa-apa. Lanjut ke baris 16 sampai 20. Di sini ada kita masukkan semua library yang sudah kita yang yang ada pada rangkaian. Nah, mulai dari WiFi untuk ESP32, WiFi untuk ESP32, lalu ada komunikasi link untuk ESP-nya, lalu ada untuk library DHT-nya, lalu ada untuk LCD I2C-nya, lalu ada komunikasinya sendiri dari I2C itu. Kita lanjut ke pin. Nah, ini di pin lumayan cukup banyak kita definisikan, mulai dari DHT. Di sini DHT-nya DHT di pin 4 itu pin SDA-nya, data itu terhubung ke pin 4 ESP. Ini untuk DHT-nya, tipenya kita menggunakan DHT 22. Lalu relay-nya, di relay di sini di bagian input. Nah, inputnya kita ke 26. Nih, inputnya masuk ke 26. Lalu di sini VCC GND masuk, VCC saya masukkan ke 5 volt, dan juga GND saya masukkan ke
DND, keduanya ini relay dan juga DHT-nya. Lalu di sini dulu, di sini ada controllernya, aktuatornya yang harusnya pompa, tapi karena keterbatasan Bobby, jadi kita menggunakan LCD. Di sini masuk ke output dari relay, masuk ke 5 volt, terus ke COM di sini dan juga NO. Saya masukkan NO ke resistor 220, masuk ke anoda LED, lalu katoda LED masuk ke ground seperti biasa pemahaman elektronika pada umumnya. Lalu di sini saya LCD-nya menggunakan 20 kali 4. Nih, 20 kali 4. Jadi apa namanya, di file-nya kita deklarasikannya itu LCD-nya juga 20 kali 4, dan untuk address-nya di sini kayak gini. Untuk LCD-nya SDA-nya saya hubungkan ke pin 21, lalu untuk SCL clock-nya saya hubungkan ke 22. Oke, untuk rangkaiannya di sini sudah. Lalu untuk blinknya di sini di virtual blink. Virtual blink saya menggunakan V0 sampai V6, yang mana ada pinnya sendiri-sendiri, mulai dari temperatur, kelembapan, sampai yang lainnya. Sini bisa kita cek juga di bagian web dashboard. Jadi ini ada V0, V1, V2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hubungkan, sama-sama hubungkan di sini, mulai dari indikator 0 sama 0, temperatur 1, kelembapan 2, lalu manualnya 3, lalu status pompanya 4, lalu histori temperaturnya di 5, dan juga histori kelembapannya di 6, V6 gitu. Virtual pin. Oke, baik, untuk deklarasi pinnya mungkin cukup. Lanjut ke nih, variabel float nih di baris 41 dan baris 42. Di sini ada kita membuat variabel temperatur dan juga kelembapan, variabel untuk sensor DHT-nya. Kita membuatnya itu float agar apa? Agar ada komanya di belakangnya gitu. Lalu ada temperatur kita isi dengan 0 ya, enggak ada isinya, masih 0. Kelembapan juga kita isi 0, masih 0 gitu. Nanti akan diisi oleh di bawah di sebelah sini. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin kita urut aja ya. Lalu lanjut ke baris 46, 47. Di sini char SSID dan juga password di sini itu untuk menghubungkan wifi ke internet gitu. Jadi kita menghubungkan wifi-nya itu lewat sini. Bisa kalau memakai asli, barang asli, ISP asli, dan juga semuanya project komponen fisik, itu kita bisa menghubungkan ke wifi yang ada, wifi kita ataupun wifi yang lain. Nah, bisa dihubungkan di sini, misal namanya apa, wifi kita, fitur passwordnya apa. Tapi karena kita menggunakan simulasi Wobby, maka kita menggunakan jaringan wifi virtual yang disediakan. Jadi kita menggunakannya udah fix ini, gitu. Nggak bisa yang lain agar bisa terhubung gitu. Jadi Wobby-nya punya jaringan wifi ini, kita pakainya ini gitu pokoknya. Lalu kita ke baris 50, kita membuat DHT-nya. DHT pin dari sini, DHT pinnya itu 4, lalu dari tipenya 22. Jadi kita menghubungkan ESP32 ini ke sensor DHT. Jadi ESP32 biar tahu gitu DHT-nya pin berapa dan juga tipenya
apa gitu. Kita membuatnya di sini. Lalu ada blink timer di baris nomor 51 itu untuk mengatur waktu yang dibutuhkan. Jadi ini untuk mengatur waktu. Waktunya mana Bang? Nanti di bagian bawah ini. Nanti waktunya, jadi kita buat waktunya dulu. Untuk waktunya kita atur nanti gitu. Nah, lalu lanjut kita ke buat status pompanya. Jadi untuk awal kita buat status pompanya itu false di nol dulu, pompanya nggak langsung nyedot gitu. Tapi karena ini nggak ada pompa, jadi eh, direpresentasikan menjadi lampu. Jadi lampunya false, lampunya mati gitu. Lalu lanjut di sini. Nah, void read DHT22 di sini sampai ini. Ini tuh untuk membaca sensor DHT-nya. Jadi di sini kelembapan yang kita udah definisikan, udah kita deklarasikan, kita ambil, kita kasih di sini, lalu kita isi yang semulanya masih 0 itu kita isi dengan DHT rate humidity. Jadi ini untuk membaca sensor DHT22-nya. Jadi baca kelembapan yang dideteksi oleh sensor 22. Jadi kelembapan yang dideteksi oleh sensor 22 dimasukin ke sini, dimasukin ke kelembapan gitu. Itulah intinya. Lalu untuk temperatur juga sama. Temperaturnya kan masih 0 di sini. Kita ambil, kita isi dengan rate temperatur dari DHT. Nah, jadi kalau tadi kelembapan, kalau ini kelembapan, ini membaca suhu yang dideteksi oleh sensor DHT. Jadi suhu yang dideteksi oleh sensor DHT dimasukkan ke temperatur gitu, dimasukkan ke sini. Lalu nih, jika, jadi jika nih, misal kelembapan ataupun ini kan simbol ataupun temperatur itu isnan itu tidak terdeteksi, tidak terdefinisi, pokoknya tidak valid. Nah, itu akan serial print akan serial print ini ya, serial print akan menulis gagal membaca DHT gitu di sini. Tapi karena ini udah ada, nah ini nih, nah ini kayak karena ini gagal membaca DHT, lalu akan terus berulang ini return, jadi menampilkan nih gagal membaca DHT, lalu akan return itu akan mengulang ke sini, mengulang ke if lagi, dideteksi lagi, apakah bisa, kalau masih isnan akan gagal lagi, tapi kalau bisa itu akan ke bawahnya di sini, akan menampilkan serial print, akan menampilkan suhunya, suhu ini serial print biasa, suhu tulis lalu temperatur ini kita ambil dari sini, jadi yang udah temperatur yang udah diisi oleh sensor DHT yang dideteksi oleh sensor DHT ditampilkan di serial print, di serial monitor di sini, serial monitor bagian ini ya, garis 66 itu di serial monitor. Lalu kelembapan juga sama, ini hanya tulisan untuk menampilkan di sini, ininya ini. Nah, lalu kelembapannya berapa? Kelembapan diambil dari ini, yang masih 0 terus diisi ini, yang tadi saya jelaskan, lalu persen ini di sininya. Oke, baik. Kita lanjut ke sini, 7 baris 70, 7172. Di sini jika tadi ini kan kita membaca sensor DHT, lalu mengirimkannya ke serial monitor. Nah, di 7172 itu mengirimkan temperaturnya ke gauge blinknya. Jadi datanya yang udah dideteksi selain dikirim ke serial monitor yang ada di sini juga dikirim ke gauge-nya. Di sini gauge kan, ini gauge. Nah, ini sama ini dikirim ke situ. Jadi kalau yang 71 itu mengirim temperaturnya ke sini, ke ini. Nah,
Kalau yang kelembapannya, yang 72 kelembapan itu mengirim ke sini, ke kelembapannya gitu. Jadi selain dikirim ke serial monitor, juga dikirim ke Blink yang Gauge-nya, yang ini. Lanjut, selain dikirim ke Gauge, ke Blink-nya ke Gauge, saya menambahkan grafik kan tadi. Nah, itu eh, jadi selain mengirim ke Gauge, saya juga mengirimkannya ke grafik Blink, grafik history Blink. Jadi untuk mengirimkannya seperti ini, void send temperatur, jadi buat send temperatur, lalu hampir sama kayak ini, vpin-nya, vpin pin pin dari history temperaturnya, V5 berarti temperaturnya berapa, terus dikirim gitu. Lalu di sini kalau yang 76 sampai 78 itu mengirim temperatur, yang di sini yang 81 sampai 83 itu mengirim kelembapan, mengirim data kelembapan ke grafik history Blink. Jadi di bagian ini, bagian ininya. Nah, di bagian ini history kelembapan. Oke, mengirim ini pokoknya tiga ini 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 kan jadi mengirimnya itu tiga. Yang pertama mengirim ke serial monitor, lalu yang kedua yang pertama mengirim ke serial monitor, yang kedua itu mengirim ke Gauge-nya di sininya dua ini, yang ketiga itu mengirim ke historinya di sini. Oke, lanjut. Kita ke sini, bawah di 86 sampai 109. Nah, ini itu fungsi untuk update tulisan di LCD. Jadi di LCD-nya itu ada tulisannya yang terus mengupdate. Jadi apa ya sama. Jadi selain diupdate terus temperaturnya berapa. Jadi jika berubah gitu di LCD-nya juga ikut berubah gitu. Jadi mengupdate terus LCD-nya pakai fungsi ini. Lalu di sini kita jelaskan void set. Ini kita jelaskan sedikit. Itu kan fungsinya. Kita jelaskan per barisnya di void update ya biasa. Nah, ini LCD clear. LCD clear ini untuk mengclearkan LCD jadi di clear dihapus, hapus jadi dihapus, hapus, diisi lagi nanti diupdate lagi, dihapus lagi, diupdate lagi gitu. Jadi biar kehapus gitu. Lalu di sini ada LED set kursor 0,0. Nah, LED set kursor ini untuk penempatan ininya, penempatan baris dan juga kolomnya. Lalu untuk 0 dan juga 0 ini itu penempatan baris kolomnya tuh mau di berapa, baris berapa, kolom berapa. Oh ya, ini untuk 0 yang pertama itu untuk kolom dan 0 yang kedua itu untuk baris gitu. Jadi 0 itu baris pertama ya, dimulai dari 0. Baris pertama itu dimulai dari 0. Jadi membacanya LCD set cursor ini itu baris pertama maaf kolom pertama baris pertama gitu. Nah, itu menampilkan apa? Menampilkan temperaturnya. Jadi LCD print ini print tuh menampilkan kan temperatur. Lalu temperatur yang udah yang di sini, yang di atas ini temperatur yang 0 terus udah diganti dengan ini apa suhu suhu yang dideteksi oleh DHT itu ditampilkan gitu, diambilkan. Lalu ini ada satu itu apa? Itu adalah angka di belakang koma, angka di belakang koma. Jadi satu berarti angka di belakang koma itu satu. Lalu kalau dua angka di belakang koma itu dua. Ini menampilkan di LCD-nya ya, bukan di serial monitornya, beda lagi di LCD-nya sini gitu. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Lalu ini baris ketiga nih, baris ketiga ada if jika. Jadi ini akan berubah nantinya. Jadi pump status
pump statusnya. Jika pump statusnya berubah, itu akan manual on, lalu jika berubah lagi akan manual off gitu. Jadi mendeteksi perubahan lah. Lalu di sini untuk estetika, lanjut kita ke baris 112 sampai 125. Nah, di sini adalah kontrol manual dari Blink. Jadi di sini adalah pengontrol relaynya tapi dari Blink. Oh ya, untuk berarti data dari kelembapan dan juga kelembab temperatur dan juga kelembapannya ini dikirim ke 4 ya. Yang pertama ada di serial monitor, yang kedua ada di Gauge sini, ini serial monitor ini, lalu ini serial monitor ini itu fungsinya ini, lalu untuk yang kedua ada dari dikirim ke Gauge ini, Gauge ini itu fungsinya ini. Lalu yang ketiga ada dikirim ke grafik history-nya, grafik history fungsinya ini, lalu grafiknya ini, dua ini. Lalu yang keempat itu ada di LCD-nya, sini temperatur dan juga kelembapan. Ini fungsinya ada ini untuk mengirim ke LCD-nya. Oke, lanjut di sini kita lanjutkan yang tadi untuk kontrol relay-nya. Nah, ini kontrol relay tapi dari Blink gitu, dari jarak jauh kontrolnya. Nah, yang pertama ada ya ini menerima inputnya dari Blink di pin manual yang ininya di dideteksi gitu, dideteksi VP manualnya apa. Nah, lalu pump status param as in. Jadi ini tuh untuk mengubah input on off menjadi status sistem. Jadi ini tuh untuk mengubah inputnya ini on atau off-nya itu ke status sistemnya, Lalu di baris 15 ini digital read relay. Ini untuk mengendalikan relaynya. Jadi pump status yang tadi, pump status yang ini. Nah, ini kan on atau off statusnya. Ini akan dikendalikan untuk mengendalikan relay high atau low gitu kan, ini low, ini high. Nah, itu dideteksi lalu akan dikendalikan oleh ini untuk mengendalikan relay. Dideteksi lalu di sini untuk mengendalikan relay gitu. Jadi ini dideteksi, ini dideteksi, diubah lalu dikendalikan relaynya gitu. Lalu ada Blink virtual, ini untuk menyamakan tampilan indikator dengan kondisi pompa. Jadi ininya V indikator. Nah, ini yang indikator. Bagian ini akan disamakan dengan pump status. Pump statusnya apa? Jika high, maka di sini juga akan menyala lampunya. Jika low akan mati lampunya. Nah, jika low akan mati lampunya gitu. Lalu if, di sini ada fungsi if, ini untuk mengirim data dan menampilkan mengirim data di label, di sini mengirim di status pompa dan juga menampilkan data yang ditulis ke serial monitor di sininya. Jadi menampilkan data aja ya. Jika high berarti ini pumpnya high berarti on. Jika pumpnya low berarti off gitu, pompanya off. Di sininya off, di sininya juga tulisannya off gitu. Ini untuk mengendalikannya. Lalu kita lanjut ke baris 128 di void setup. Di sini void setupnya ini void setup itu ada beberapa.
void setup ya ada beberapa. Ini kan untuk menjalankan fungsi sekali waktu awal gitu. Jadi waktu awal apa namanya program ini berjalan itu akan menginisiasi ini menjalankan program ini sekali gitu. Akan dijalankan. Apa aja yang dijalankan? Itu ada inisiasi LCD, ada menampilkan serial monitor, ada relay, uh, akan dijadikan sebagai output, lalu ada DHT, dan lain-lain. Nah, ini ada timernya. Ya, pokoknya gitu saya jelaskan satu persatu di sini. Ini untuk where begin, untuk komunikasi I2C-nya, ya kan, komunikasi I2C-nya biar berjalan. Lalu LCD ini tuh untuk menghidupkan LCD-nya. Lalu LCD backlight untuk menghidupkan backlight LCD-nya. Ini untuk menginisiasi LCD-nya. Lalu kita ke menampilkan serial begin itu untuk menampilkan serial monitor. Jadi ini menampilkan serial monitor ini jika nggak ada nih itu nggak akan tertampil, ini nggak akan ada gitu. Untuk angkanya karena kita menggunakan walkthrough ya apa saja bisa, maksudnya tidak harus menyamakan gitu, menyamakan dengan apa penerimanya. Lalu untuk pin mode ini di baris 137 138 itu ada uh, untuk relay dan pompanya. Relay dan pompanya itu ditaruh di sini akan dijadikan sebagai apa gitu. Nah, di sini karena relaynya akan dijadikan output gitu. Jadi outputnya lalu relaynya outputnya akan apa? Akan apa waktu start. Nah, di sini akan low waktu start gitu. Jadi relay ketika fungsi ini ditulis relay dan pompa akan dijadikan sebagai output dan akan bernilai off gitu, bernilai low ataupun akan off saat start waktu pertama kali gitu. Lalu ada DHT begin di baris 140 itu untuk sensor DHT dua-duanya akan agar aktif. Lalu diaktifkan kan ini. Lalu di 142 itu blink begin. Nah, ini itu untuk menghubungkan wifi ke blink. Jadi auto tokennya. Jadi blinknya ini token kita dari project blink kita yang tadi akan dihubungkan dengan apa namanya ini akan dihubungkan dengan internet kita akan dihubungkan. Oke, ini pokoknya agar kehubung ke wifi gitu, dihubungkan ke wifi, menghubungkan wifi dan blink. Lalu lanjut kita ke baris 145 sampai baris 148. Di sini adalah timernya. Jadi kan tadi timer udah didefinisiin di bagian nah ini nih baris 51 nih, tapi kan belum tahu nih waktunya berapa gitu. Nah, ini waktunya kita kasih di 2 menit 2 menit, maaf salah, 2 detik. 2 detik untuk apa saja? Yaitu yang pertama untuk membaca DHT-nya itu 2 detik sekali, lalu send temperaturnya juga 2 detik sekali, mengirim kelembabannya juga 2 detik sekali, update LCD-nya juga 2 detik. Jadi membaca ini. Nah, ini akan ini 2 detik sekali. Lalu send temperatur. Ya, ini 2 detik sekali. Ini juga 2 detik sekali. Lalu di update-nya, update LCD ini juga 2 detik sekali. Gitu. Oke, lanjut ke di sini tampilan LCD 3 detik pertama. Jadi ini untuk estetika saja. Ini ketika awal itu akan ketika 3 detik pertama itu akan menampilkan nama saya, NIM saya, lalu untuk ininya tugasnya, projectnya dengan durasi 3 detik. Jadi di
tiga detik pertama akan menampilkan ini, lalu akan ke clear, LCD-nya akan ke clear ataupun akan dihapus, lalu akan menampilkan temperatur di sini. Lanjut setelah delay 3 detik, baik, lanjut kita ke loop di baris 163 sampai 166. Nah, di sini loopnya itu ada dari blink run dan juga time run. Loop itu akan berputar terus, jadi akan ya muter terus, akan mengulangi terus, berulang. Jadi jika setup kan hanya sekali. Nah, ini void loop akan mengulang terus. Jadi blinknya kan yang pertama itu ada blink run, jadi akan me, mengulang blink, menjalankan dan mensinkronisasi blink. Jadi blinknya itu akan disinkronisasi terus gitu, sinkron terus gitu di void loop ini. Lalu ada timeran. Jadi ini timer yang udah kita ini kan cuma sekali nih. Nah, agar diupdate terus kita pakai timeran. Jadi timeran ya untuk menjalankan pembacaan sensor dan update ya untuk update ya, update gitu kan. Jalankan dan sinkronisasi link. Oke, baik ini udah. Mungkin penjelasan kodenya udah cukup menjelaskan program. Oke, menampilkan simulasi. Baik, mungkin akan menampilkan simulasi di sini. Nah, oke, saya setup dulu. Oke, untuk menampilkan simulasi bisa kita apply. Nah, di sini bisa terlihat. Oke. Nah, di sini LCD-nya sudah mulai menyala. Lalu, nah ini, oke, nama saya tadi. Lalu sekarang sudah ini, sudah 3 detik doang. Lalu apa namanya, udah terlihat tampilannya. Ini ya bodo amat lah. Ini buat apa namanya, opsional. Yang kita akan bahas di sini dari blinknya. Di sini mungkin kita akan bahas dari manual terlebih dahulu, manual untuk menjalankan pompanya, tapi di sini nggak ada, jadi menjalankan LED-nya. Jika kita klik, oke, lampu menyala. Dan manual on, ini on semua ya ini ya. On jika kita matiin, oke, off, lampu off, dan ini manualnya juga off, oke. On, on, oke, di sini juga ada on semua. Lalu kurang, ini kan off, oke, off. Lanjut ke THT, THT di sini temperatur, temperaturnya dulu ya, mungkin kita naikin sedikit. Oke, ke 30. Oke, di sini terupdate 30. Ini minus 30 maksud saya, ini terupdate minus 30. Lalu di sini juga minus 30 nih. Kan 40 tadi. Nah, ini 38. 30,8 maksud saya. Oke. Sini kita update lagi, kita ke 10. Oke, ini ke 10, 10,8, 10,8. Ini juga naik ya historinya. Kita naik ke berapa ini? Nah, ini kecil. Nah, 10,8 gitu. 10,8. Lalu kita naikkan lagi di sini ke 51. Oke, ini temperatur naik, ini temperatur berubah dan historinya akan naik sesuai dengan temperatur gitu 51,5. Oke, kita mentokkan ke 80 coba. Oke, 80 terupdate semua di sini dan di sini juga mentok ke 80. Humidity kita naikkan, ini 23, ini 23, ini juga 23,5.
Oke, kita naikkan ke 50. Apakah terupdate? Dan di sini juga terupdate 50,5. Kita naikkan lagi. Oh, ini di atas ini terupdate ya. Ini 90. Oke, 90. Ini juga 90. Nah, ini terupdate, lalu kita mentokkan saja. Ini kita lihat perubahannya, nah gitu. Jadi perubahannya setiap 2 detik ya. Jadi kan tadi kita udah set di 2 detik agar yang nggak terlalu cepat tapi juga masih bisa dideteksi. Nah, ini 100. Oke, di sini mungkin uh, udah, lalu ininya indikatornya manualnya kita coba lagi. Oke, ini ya di sini manual on itu. Yang tadi serial monitor ini off, manual off. Oke, on off. Oke, mati semua, mati semua. Oke, selain itu juga saya juga membuat di handphone, di smartphone maksud saya. Di sini project, mudah-mudahan kelihatannya. Nah, di sini kelihatannya. Kita cek dulu. Tes. Nah, ya Allah. Nah, pokoknya ini manual akan on, lalu lampu akan ini off, akan off, on akan on, dan ini off akan off. Tapi mungkin modenya belum saya setting, jadi kemungkinan masih yang di HP masih ada bug. Tapi untuk historinya di sini bisa terlihat historinya apa sama. Di sini historinya kan naik di 80 dan juga 100. Jika misalnya kita turunkan di HT-nya, di temperaturnya 36, di sini juga akan 36. Tuh, tuh. Kalau jika humidity-nya kita turunkan juga, di sini kelembabannya juga turun gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Namun kok kamera saya ini sepertinya error, apa ya? Kok kayak gini? Udah, cukup sekian penjelasan dari saya. Eh, Mohon maaf jika banyak kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.